Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Ibu akan menjelaskan tentang Perang Palestina dengan Israel. Perang Palestina dengan Israel ini masuk dalam KD 3.6, yaitu konflik di negara Timur Tengah. Ini adalah wilayah Palestina yang diperebutkan oleh Israel, ya. Jadi daerah-daerah yang strategis ini yang diperebutkan oleh Israel. Apa latar belakang konflik Palestina dengan Israel? Palestina pada masa lalu dikenal sebagai daerah Kanaan, daerah Yudea, dan Tanah Suci. Pada tahun 1000 sampai 586 Masehi, Palestina adalah negara Yahudi dan yang menjajah wilayah Yahudi ini adalah bangsa Babilonia. Kalian sudah belajar tentang Babilonia baru, ya, di mana pada waktu Nebukadnezar, bangsa Babilonia ini menguasai daerah Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi dijadikan sebagai tahanan bangsa Babilonia. Kemudian daerah Yahudi ini dikuasai juga oleh bangsa Persia, oleh bangsa Macedonia, dan oleh kerajaan Yunani. Tahun 636 Masehi, wilayah ini muncul berada di bawah kekuasaan Islam. Yang diperebutkan Palestina dengan Israel adalah wilayah geografis yang terletak di antara Laut Mediterania dan Sungai Jordan. Masalah antara Palestina dengan Yahudi ini, dengan Israel ini, yaitu dengan munculnya gerakan Zionisme. Kenapa muncul gerakan Zionisme? Karena pada waktu Perang Dunia Kedua, orang-orang Yahudi yang berada di Jerman itu tersisihkan oleh Hitler, sehingga mereka bersatu seluruh dunia untuk membentuk satu gerakan yang dikenal dengan Zionisme, yang dipelopori oleh Theodor Herzl. Ya. Herzl ini merupakan ketua komunitas Yahudi yang berada di Inggris. Orang-orang Yahudi ini tersisihkan dan terlempar dari wilayahnya itu terjadi dalam 3 masa penting. Yang pertama, waktu daerah Kanaan mengalami kekeringan. Orang-orang Yahudi ini, orang-orang Ibrani dulu disebutnya, mereka mengungsi ke wilayah Mesir. Di Mesir pada waktu itu yang berkuasa adalah Raja Ramses Firaun kedua. Nah, di Mesir ini semakin banyak orang-orang Yahudi yang masuk, Ramses Firaun kedua ini khawatir bahwa kekuasaannya, perekonomiannya akan tergeser oleh orang-orang Yahudi. Maka waktu itu Ramses Firaun kedua ini mengadakan pembersihan terhadap orang-orang Yahudi. Mereka diusir dari wilayah Mesir. Perjalanan Yahudi keluar dari Mesir ini dibantu oleh Nabi Musa. Perjalanannya Nabi Musa ini, dalam perjalanannya dia mendapatkan 10 wahyu dari Allah yang dikenal dengan Ten Commandment. Perjalanan Nabi Musa dengan orang-orang Yahudi ini karena dikejar-kejar oleh pasukan dari Firaun Ramses kedua, mereka berhasil melewati Laut Merah. Ya, ini yang pertama, orang Yahudi tergeserkan. Kasus yang kedua yaitu pada saat munculnya kerajaan Romawi kuno. Pada masa kerajaan Romawi kuno, Raja Romawi ini bermimpi yang diartikan oleh ahli nujum bahwa mimpinya itu akan lahir seorang pemimpin dunia yang akan mendirikan surga. Maksudnya di sini adalah messenger, maksudnya nabi ya, nabi yang akan memimpin mereka, yang akan menggeser kedudukan dari Raja Firaun. Karena Raja Firaun itu adalah sebagai raja dan sebagai pemimpin agama. Jadi dia yang harus dihormati. Kalau misalnya ada pemimpin yang lain, berarti
raja ini sudah tidak dihormati lagi, bahkan tidak disembah oleh masyarakatnya. Karena ada pernyataan dari ahli nujum seperti itu, maka wilayah Israel ini, bukan Israel, wilayah Yahudi ini dikejar-kejar oleh pasukan dari kerajaan Romawi. Semua anak laki-laki yang lahir dibunuh, ya, anak laki-laki yang lahir dibunuh. Hanya pada waktu itu Nabi Isa berhasil diselamatkan. Nah, yang dimaksud oleh bangsa Romawi ini adalah Nabi Isa. Jadi orang Yahudi pada saat dikejar-kejar oleh bangsa Romawi, mereka menyebar ke seluruh dunia. Mereka menyebar ke seluruh dunia dan mereka keluar dari wilayah tersebut. Ini kasus yang kedua. Kasus yang ketiga, setelah beratus-ratus abad lamanya, muncul lagi dalam Perang Dunia Kedua. Dalam Perang Dunia Kedua ini orang-orang Yahudi dikejar-kejar oleh Hitler. Ya, karena Hitler benci terhadap orang Yahudi karena yang menguasai perekonomian, menguasai pemerintahan, yang menyebabkan Jerman kalah dalam Perang Dunia ke-1 adalah Yahudi. Itu menurut pendapat Hitler. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini disisihkan, bahkan dibantai oleh Hitler. Sampai 6 juta orang Yahudi dibantai di Polandia. Ini yang menyebabkan munculnya gerakan Zionisme untuk menentang pemerintahan Hitler. Nah, dari sinilah Zionisme ini membantu kelompok sekutu untuk memenangkan perang melawan Jerman. Maka kelompok Zion ini mendapatkan wilayah, ya, mendapatkan wilayah di daerah jajahan Inggris, karena yang berjanji akan memberikan tanah kepada orang Yahudi ini adalah Perdana Menteri Inggris. Pernyataannya dikenal dengan Balfour Declaration. Pernyataan dari Balfour yang ditandatangani oleh Hitler, oleh orang Yahudi, oleh Theodor Herzl dengan oleh Perdana Menteri Balfour. Karena mereka tahu mereka akan mendapatkan daerah jajahan Inggris, maka secara perlahan orang-orang Yahudi ini membeli tanah tanpa disadari oleh orang-orang Filistin. Jadi mereka menjual tanah-tanahnya kepada orang-orang Yahudi. Padahal orang Yahudi itu sudah akan menguasai, ya, sudah tahu mereka akan ditempatkan di daerah tersebut. Nah, dari sinilah semakin banyaknya orang Yahudi di daerah Filistin, maka setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua, maka Inggris memberikan secara resmi wilayah Filistin kepada bangsa Yahudi. Ini latar belakang dari pertentangan antara Palestina dengan Israel. Jadi yang ditentangnya itu karena ada perjanjian yang dikemukakan oleh Balfour atau yang dikenal dengan Balfour Declaration. Jadi kenapa orang-orang Palestina ini terjadi konflik dengan orang Yahudi? Karena wilayah mereka dikuasai oleh orang Yahudi. Nah, ini sejarah peperangan antara Israel dan Palestina. Jadi setelah daerah Filistin ini, daerah jajahan Inggris ini diserahkan kepada orang-orang Yahudi, kepada Zionisme, namanya menjadi Israel. Berdirinya Israel pada tanggal 5 Mei 1948. Konflik Palestina dengan Israel ini sudah terjadi lama, ya, dari awal mereka menguasai wilayah Palestina. Maka pada Perang Dunia Kedua ini orang-orang Yahudi sudah membuat marah rakyat Palestina karena mereka dengan leluasa masuk ke wilayah Palestina itu atas dukungan dan atas perjanjian dari
dari Inggris. Ya. Pada tanggal 29 November 1947, PBB memutuskan untuk membagi wilayah Palestina berdasarkan resolusi PBB nomor 181 bagian 2, bahwa wilayah Palestina yang sebelumnya adalah wilayah mandat Inggris dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok Palestina dan kelompok Yahudi. Ya. Pada tahun 1948 terjadi perang antara masyarakat Muslim dan Yahudi di Palestina. Dalam perang ini, Yahudi Israel mampu mengalahkan Islam Palestina dan menggagalkan pendirian negara Palestina. Tahun 1964, perjuangan Islam Palestina kembali muncul dengan didirikannya Palestine Liberation Organization atau yang dikenal dengan PLO. Apa tujuannya PLO? Yaitu untuk mendirikan negara Palestina yang berdaulat melalui perang maupun diplomasi. Perjuangan PLO dan Islam Palestina ini mendapatkan hasil pada tanggal 15 November 1988 dengan Proklamasi Kemerdekaan Palestina. Proklamasi tersebut mendapat pengakuan dari 20 negara dunia termasuk dari Indonesia. Ya. Indonesia ini mendukung sekali perjuangan kemerdekaan Palestina karena kita sama-sama mayoritas masyarakatnya beragama Islam. Ya. Apa dampaknya dari konflik Palestina dan Israel ini? Konflik Palestina dengan Israel ini sampai sekarang belum ada perjalanan damai karena Israelnya ini Palestina dengan Israel ini belum ada perjalanan damai karena Israelnya ini ingin menguasai secara keseluruhan. Setiap ada perjanjian damai, Israel selalu melanggar. Ya, itu yang terjadi. Maka timbullah dampak yang besar. Ya, munculnya sentimen anti-Yahudi di beberapa negara Islam, termasuk dari Indonesia. Munculnya solidaritas umat Islam dunia untuk mendukung perjuangan Palestina. Terjadinya krisis politik dan keamanan di kawasan Timur Tengah. Bagaimana dengan Indonesia dukungannya?